Mari jemaat yang siap menerima firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu. Coach Johnson, thank you. Dengan tim selamat atas dulu. Shalom. God is good. And all the time. Wow. Amin. Walaupun WA kita bunyi, bayar utang lu. Bahasa kasar tuh. Gak apa-apa Bapak Ibu. Tapi Tuhan pasti punya waktu yang tepat buat bayar semua utang-utang kita. Amin. Baik. Masih dalam saya ngambil khotbah ini pernah saya khotbahkan di Bogor Tengah Bapak Ibu. Mungkin saya akan merefresh kembali bahwa saat ini kita dihadapkan satu fenomena. Jadi gini, beberapa hari lalu saya tuh senang scroll short video. Short video itu agak menarik gitu. Ada hamba Tuhan gini. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat videonya. Yesus itu adalah jalan. Tujuan kita itu ke Yahweh, ke Bapa. Saya komen, saya keras bilang, jangan pernah pisahkan ketuhanan Yesus dengan Bapa dan Roh Kudus. Mereka itu ketiga yang esa. Allah itu esa. Kita kenal namanya Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Nggak boleh dipisahkan. Itu doktrin kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, banyak sekarang memang dinamika yang muncul, banyak berita-berita yang pada akhirnya meragukan iman kita. Pernah dengar nggak berita tentang, oh Yesus itu nggak pernah disalib, yang disalib itu Yudas, karena Tuhan mengganti rupanya, Yesus langsung diangkat. Pernah dengar nggak itu? Halo? Pernah dengar kan? Pernah. Bahkan, mohon maaf, ada ajaran-ajaran tertentu bilang begini bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus itu tidak pernah mati, dia nggak pernah bangkit, hanya wajahnya diganti. Nah, nanti kita lihat mana yang benar, mana yang salah. Saya berani katakan mana yang benar, mana yang salah. Oke. Bapak Ibu, kemudian ada lagi yang meragukan tentang ketuhanan Yesus. Seorang mualaf yang lebih jago dari ahli teologi ya, bilang begini. Ini saya kutip dari khotbahnya Pendeta Esther. Kalau anaknya presiden atau bukan? Serentak menjawab, bukan. Kalau anaknya bupati bukan? Bukan, karena anaknya. Kalau anaknya gubernur bukan? Bukan. Ini menarik. Lalu Pendeta Esther memanjakan logikanya, apologetnya keren. Kita balik. Pertanyaannya, kalau kucing punya anak, anaknya kucing atau bukan? Kucing. Kalau monyet punya anak, anaknya monyet atau bukan? Sekarang, kalau manusia punya anak, anaknya manusia atau bukan? Banyak Bapak Ibu doktrin sekarang. Ketika bicara presiden itu, anaknya presiden atau bukan? Itu jabatan. Sedangkan ketika manusia, anaknya manusia atau bukan? Manusia. Itu pribadi. Tuhan Yesus itu pribadi. Tidak bisa dipisahkan dengan Bapa. Tidak bisa dipisahkan dengan Roh Kudus. Itu satu pribadi yang tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Karena Allah itu Esa. Nah, ini menarik. Banyak orang yang saya baca itu, aduh, serem juga gitu kan. Dengan segala macam teologianya, dengan segala, dan menariknya bukan hanya saudara tiri kita, saudara tiri karena satu bapak beda emak. Oke, tapi banyak yang golongan kita pun akhirnya meragukan itu. Boleh nanti Bapak Ibu ini, karena orang semakin
gelarnya tinggi, profesor, doktor, kaburator, bocor, teologi gitu ya. Lalu menganalisa Tuhan dengan otaknya yang cuma segede bawah kalau kata Pak Rosi. Nggak bisa. Harus ada iman. Makanya saya dipesankan dengan gembala saya, Bang, saya bilang, Bang Hen, kalau Bapak, biar jemaat itu punya kecerdasan iman. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, kecerdasan iman. Haleluya. Baik. Oke, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ada satu Injil, namanya Injil Yohanes. Kita tahu bahwa ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yohanes Bapak Ibu, bukan Yohanes Pembaptis ya, ini Yohanes murid Yesus. Kalau Yohanes Pembaptis anaknya Zakaria. Kalau di kitab suci yang lain dia Yahya namanya. Tapi ini Yohanes murid Yesus. Itu beda. Nah, 4 kitab ini namanya kitab sinoptik. Kenapa dia disebut sinoptik? Karena dia ditulis oleh orang. 4 murid Yesus ini, ada dari 12 itu, 4 murid Yesus itu menulis dengan gaya bahasa yang berbeda. Karena memang tujuannya agak beda. Misalnya Matius, gaya bahasanya dia akan buat gaya bahasa untuk orang-orang yang Yahudi misalnya. Markus untuk orang-orang non-Yahudi. Lukas untuk orang-orang Roma misalnya. Tapi Yohanes punya gaya bahasa yang rada berbeda. Karena kalau Bapak Ibu baca Injil Yohanes, itu mengisahkan tentang keilahian Tuhan Yesus, tentang ketuhanan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Yohanes pernah mencatat bahwa ketika Bapak Ibu baca kitab Yohanes yang pertama selalu bilang, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Sehingga Yohanes tidak pernah mengisahkan keilahian Yesus dengan Bapaknya. Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan di dalam Injil Yohanes mencatat ada 7 tanda mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Yang terakhir adalah dia membangkitkan orang mati, namanya Lazarus. Itu di kitab Yohanes. Jadi betul-betul menciptakan gambar bahwa Allah itu, Yesus itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Okay. Lalu kemudian kitab Yohanes pun mencatat, Bapak Ibu, Yohanes 14 ayat 6, Yesus bilang, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Injil Yohanes sangat membongkar tentang keilahian Yesus. Lalu kemudian next slide berikutnya. Nah, banyak kesaksian yang Yohanes lihat dengan mata kepalanya. Kalau orang hukum begini, definisi saksi itu apa sih? Saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung suatu peristiwa hukum. Satu peristiwa. Ada orang kecelakaan, maka dipanggil, buka CCTV, dicocokkan dengan itu. Yohanes adalah orang yang hidup di zaman Yesus. Dia saksi hidup tentang mukjizat yang Yesus lakukan. Dia melihat dengan mata kepalanya. Dia jalan bersama Yesus. Dia melihat bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana. Lalu dia juga berjalan, Yesus bagaimana dia menyembuhkan anak pegawai istana. Dan dia juga melihat dengan mata kepalanya bagaimana orang lumpuh di kolam Bethesda Yesus sembuhkan dengan matanya sendiri. Yohanes. Okay. Dan Yohanes melihat Yesus membinakan 5.000 orang. Banyak kesaksian yang Yohanes saksikan sendiri. Enggak ecek. Tahu ecek nggak ya? Ini bahasa Jerman. Ecek teh cenah. Apa itu cenah? Katanya. No. Yohanes tidak menulis katanya. Tapi Yohanes melihat apa yang dia saksikan. Dia catat dalam sebuah Injil namanya Injil Yohanes. Jadi Yohanes adalah saksi hidup mukjizat Tuhan Yesus lakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Bahkan Yohanes, Alkitab mencatat dia dinobatkan sebagai murid yang dikasih Tuhan. Artinya bukan namanya Yesus tidak mengasihi yang lain, tidak. Tapi Yohanes disiapkan untuk menyaksikan penglihatan bagaimana Yesus datang. Dia dibuang di pulau Patmos.
dan menulis kitab Yohanes. Slide berikutnya. Bapak Ibu, fakta sejarah menyatakan Injil Yohanes ditulis pada abad pertengahan Masehi dalam kurun waktu 90 sampai 100 Masehi atau tahun 85-95 di wilayah Efesus. Kitab suci itu bukan kun fayakun datang, no, tapi dicatat. Enggak langsung Tuhan ngasih satu buku, enggak. Nanti kita cerita tentang bagaimana bedanya logos dan rema, tapi next berikutnya kalau saya diundang lagi. Oke, catat baik-baik Bapak Ibu. Kitab Yohanes dibuat tahun 85-95 Masehi. Nah, nanti sejarahnya ada. Tiba-tiba ada kitab suci yang datangnya 500 tahun kemudian, atau Injil Barnabas yang datangnya 1400 tahun kemudian bilang bahwa Injil Yohanes palsu, bohong. Logika sejarahnya ada di mana? Terus kita mau ikut-ikutan. Lalu izin Bapak Ibu, saya bukan menjelekkan aliran lain. Injil Yohanes kalau dibandingkan dengan Al-Quran punya masa 500 sampai 600 tahun. Jadi Injil Yohanes dulu, baru Al-Quran muncul 500 tahun kemudian. Tidak mungkin satu surat yang muncul 500 atau 600 tahun kemudian terus bilang yang itu palsu. Yohanes jalan dengan Yesus, bicara fakta sejarah dan bicara hukum. Amin. Jangan ragukan Tuhan kita. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi please Bapak Ibu, mohon maaf karena mungkin izin saya dosen bangga, jadi bawaannya begini. Jadi jangan pernah lupakan fakta sejarah itu. Saya ulangi lagi, Yohanes orang yang jalan bersama Yesus, menyaksikan mujizat yang Yesus lakukan. Tapi tiba-tiba ada kitab yang muncul 1000 atau 500 tahun kemudian bilang itu palsu. Yang palsu yang mana? Logika sejarahnya dimainkan. Amin Bapak Ibu. Kita harus punya kecerdasan iman untuk mengapologate gitu. Ya, oke. Dalam kitab Yohanes, slide berikutnya, dicatat tentang peristiwa. Nah, kita masih dalam suasana Yesus lagi berkeliling sebelum dia naik ke surga. Nanti kita rayakan kenaikan Tuhan. Dalam 40 hari dia akan menghadap murid-muridnya, dia berkunjung ke murid-muridnya. Jadi siap-siap Bapak Ibu dikunjungi Tuhan Yesus. Amin. Karena tahun ini tahun Amanat Agung. Saya lebih suka yang versi Inggrisnya. Apa versi Inggrisnya? The Great Commission. The Great Commission. Tahu nggak commission itu artinya apa? Heaven. Cien. Berkat. Siapa yang berkati Tuhan? Jadi tahun ini itu The Great Commission. Tuhan akan ngasih komisi yang gede buat kita. Amin. Tapi laksanakan amanat Agung. Syaratnya itu. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, kitab Yohanes mencatat tentang penyaliban Yesus. Artinya Yesus betul-betul disalib. Karena dialah orang yang masih diam bersama Maria Magdalena di bawah tiang salib Yesus. Dia menyaksikan itu. Pertanyaannya, Bapak Ibu, kalau yang mau diberkati angkat tangan? Jangan malu-malu. Oke. Yang mau disalib angkat tangan? Nggak mau. Bapak Ibu, Yesus kenapa dia milih disalib? Padahal bisa milih nggak? Saya matinya yang keren dong Bapak. Kan berdoa di Taman Getsemani kan, Tuhan kalau boleh cawan ini berada hadapanku, tapi bukan kehendak yang kehendak. Yesus bisa bernego nggak? Jangan dong, matinya dikelitikin aja. Emang orang dikelitikin bisa mati? Atau matinya disetrum biar keren, atau ditembak, atau lagi gagal lagi perang membantai bangsa Romawi biar tercatat dalam sejarah. Bisa nggak milih begini? Dengan kuasanya bisa. Tapi kenapa Yesus milihnya disalib, dipermalukan di depan umum? Oke, kita baca firman Tuhan sama-sama. Saya baca ayat genapnya, Bapak Ibu baca ayat 15. Saya baca 12. Roma 5 ayat 12. Judul perikop di sini Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang,
dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 15. Amin. Slide berikutnya. Ada dua jalur. Kita jatuh ke dalam dosa, artinya kita menerima kutuk karena dosa satu orang, namanya Adam. Yang tersinggung yang namanya Adam, karena ini Alkitab yang mencatat. Oke. Kenapa itu muncul? Karena ketidaktaatan dan pelanggarannya. Sehingga konsekuensinya apa? Maut. Tapi kenapa kok salib? Bapak Ibu, saya percaya bahwa Alkitab kita itu Alkitab luar biasa. Hidup kita itu ada di dalam tangannya Tuhan. Amin. Semua yang terjadi dalam Alkitab itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Saya pernah bawakan juga di sini, ketika kitab Kejadian mencatat tentang Yesus. Bapak Ibu, manusia jatuh ke dalam dosa karena Adam memakan buah pohon ilmu pengetahuan baik dan jahat. Di garis bawahi pohon. Pohon itu bicara kayu, tergantung di atas. Buah itu tergantung. Dosa itu tergantung di buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yesus mau mengingatkan memori itu. Please remember, lu jatuh dalam dosa karena itu. Maka Yesus memilih untuk kayu sebagai tiang salibnya. Yesus mau mengingatkan bahwa ketika engkau melihat kayu itu, itulah dosamu, dan aku datang buat nebus itu. Siapa sih percaya bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kita? Amin. Dan Yesus ngomong begitu Bapak Ibu, karena Yesus mengingatkan bahwa ketika sudah dinubuatkan, aku akan datang. Pertama Yesus lahir untuk menebus dosa kita, bahkan kematiannya itu tanda bukti bahwa Yesus begitu mengasihi kita. Jadi dia rela digantung di kayu salib. Kenapa? Karena dia mau lihat dulu dosa yang digantung, sekarang penyelamat kita yang digantung di atas kayu salib. Dan Yesus pernah bilang begini, loh, tapi kan dia mati, dia masuk ke dalam maut. Wait, nanti dulu. Yesus tidak pernah mati karena maut. Kenapa? Ketika Yesus disalib, dia bilang begini, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Artinya maut tidak berkuasa atas hidupnya Yesus, tapi dia mati ketika diserahkan nyawanya kepada Bapa. Amin. Itu dia memperlihatkan bahwa ketika Adam jatuh ke dalam dosa, lalu ada jalur yang kedua, namanya jalur Yesus, mengikuti sama dengan polanya Adam, makan dari buah itu, walaupun Hawa yang ngasih. Nah, kita mencatat karena Hawa yang ngasih. Nanti ada perdebatan, nanti kita bahas soal itu. Karena dosa jatuh dari pohon ilmu pengetahuan itu, kemudian Yesus pun sama, dia pun disalibkan. Tapi bukan karena pelanggaran atau ketidaktaatannya, dia disalibkan karena ketaatannya. Tapi pada hari ketiga dia bangkit, lalu dia menjanjikan hidup yang kekal. Saya salah ya khotbahnya, kok tegang banget gitu. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Ini tegang, saya coba tegang. Oke, slide berikutnya. Yang kedua, satu tadi kenapa Yesus disalib? Karena Yesus memperlihatkan ketika Adam jatuh ke dalam dosa dengan kayu, maka dia pun harus digantung. Yang kedua, kenapa mahkota duri? Mahkota duri ya Bapak Ibu, itu dibuat dari, nah ini kalau Alkitab mencatat onak itu kalau Bapak Ibu searching di AI, zaman AI sekarang, AI itu onak itu adalah ranting yang durinya tuh tajam. Lalu Yesus dipakaikan mahkota itu. Boleh nggak Yesus pilih yang keren dong, mahkotanya Herodes kan, pakai yang palsu, yang KW juga nggak apa-apa.
kenapa Yesus memilih mahkota duri? Jawabannya di sini. Kejadian 3 ayat 17 sampai 18, saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah kau akan mencari rezekimu di tanah sumber hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Semak duri, onak duri itu bicara kutuk. Harusnya kutuk itu punya kita, tapi Yesus ambil itu, taruh di kepalanya supaya diambil kutuk itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yesus ambil itu, lalu ditaruh di kepalanya, lalu bercucuran darah, sakit. Saya yakin sakit. Kalau saya nonton film Passion of the Christ kemarin, ada perayaan Paskah di kampus, air mata saya turun gitu. Itu padahal orang bintang film gitu, tapi kok gitu menyakitkan ketika taruh. Seharusnya kita yang pakai onak duri itu, karena itu kutuk yang Tuhan berikan ke Adam karena dia jatuh dalam dosa. Onak duri bicara kutuk, tapi karena kematian Yesus di atas kayu salib, Yesus ambil kutuk itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan orang-orang yang lebih dari pemenang, karena Yesus ambil itu. Amin. Bahkan ada cerita lagi bahwa kenapa harus lambungnya yang ditusuk. Ada cerita lagi, karena gini, sama dengan firman. Ketika Adam ditanya, Adam, Tuhan, kenapa makan buah itu? Istriku yang ngasih. Nyalahin istri. Ketika Hawa ditanya, kenapa kau makan? Dia nyalahin ular. Bapak Ibu, luka di lumbung Yesus itu dekat dengan tulang rusuknya. Dan kita percaya bahwa istri kita tulang rusuk kita, betul? Yang Tuhan kasih. Tuhan juga mau ambil kutuk keluarga itu, diambil, supaya kita menjadi keluarga-keluarga yang berkati. Amin. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, semua kutuk udah Tuhan ambil dengan kematiannya di atas kayu salib. Oke. Next, berikutnya. Lalu yang ketiga, kenapa Yesus harus bangkit dari kematian? Yang kitab-kitab yang lain tadi bilang bahwa Yesus itu gak pernah bangkit. Setelah disalib dia naik langsung naik. Oke, sampai situnya aman. Tapi enggak, Alkitab nggak mencatat itu. Nah, Bapak Ibu, saya mau bertanya, kenapa kita ibadah di hari Minggu? Ada yang tahu? Saya kasih handphone saya, bisa jawab. Ada yang tahu? Oke. Bapak Ibu, Minggu itu asal dari bahasa Portugis, namanya Domingos. Ini bicara etimologi ya. Etimologi itu asal kata. Domingos itu bahasa Portugis. Nah, Domingos itu berasal dari bahasa Latin. Namanya dies saya mesti lihat contohnya. Dies Dominicus. Dies Dominicus artinya harinya Tuhan. Kenapa disebut harinya Tuhan? Karena Yesus disalib itu di hari Jumat. Lalu 3 hari kemudian Yesus bangkit di hari Minggu pagi. Makanya orang-orang Eropa mempercayai bahwa kebangkitan Yesus adalah harinya Tuhan, karena itu kemenangan di dalam maut. Itu sejarahnya. Kita punya kecerdasan iman. Secara etimologi, Yesus bangkit di hari ketiga. Makanya kita ibadah di hari Minggu. Dibilang hari Minggu adalah harinya Tuhan, Domingos atau Dies Dominica. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi Yesus bangkit dari kematian. Ada satu hal yang Tuhan mau sampaikan begini. Ketika Yesus bangkit dari kematian, ada orang yang gak percaya. Sama dengan kita. Saya katakan tadi, orang yang menjadi saksi itu orang yang melihat dan mengalami secara langsung. Ada murid Yesus namanya
Thomas bukan Tomingse. Thomas tuh ngomong gini, gua gak percaya Yesus bangkit sebelum aku mencucukkan tanganku ke lukanya Yesus di tangannya dan di lambungnya. Itu Thomas. Bapak nanti baca di Yohanes 25 sampai 29. Lalu di Yohanes 20 ayat 27 sampai 29, ketika Yesus setelah bangkit dari kematian, lalu dia bertemu dengan murid-muridnya, Yesus ngomong gini sama Thomas. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus membuktikan, aku Yesus, lihat lukaku. Lalu Thomas menjawab gini, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Thomas, murid Yesus, mencucukkan tangannya. Tapi intinya begini Bapak Ibu. Slide berikutnya. Sampai jam berapa? Sampai jam 3? Enggak ya. Makna kebangkitan Kristus begini. Bapak Ibu, saya sering sampaikan ini. Saya pernah sampaikan di Jumat ini juga. Saya mengingatkan kembali. Tuhan Yesus ketika dia bangkit, dia tidak membiarkan lukanya sembuh. Dia membuktikan, aku dihina, aku dikhianati, aku ditinggal, aku diludahi orang, aku disakiti, aku terluka. Tapi sekalipun aku terluka, aku tetap mengasihimu. Amin. Itu kedahsyatan Tuhan kita. Oleh karenanya, siapa di sini yang hatinya pernah terluka? Angkat tangan. Mak, semuanya terluka. Bapak Ibu, hati yang terluka, ingat, itu kekuatan buat orang Kristen, buat anak Tuhan. Kenapa? Sekalipun aku terluka, sekalipun aku dikhianati, aku tetap mengasihimu. Gampang apa gampang? Susah. Tapi mau gak mau, itulah kebangkitan Kristus mengajarkan itu. Yesus tidak membiarkan lukanya sembuh, karena dia membuktikan kepada dunia, sekalipun aku terluka, tapi aku mengasihi. Amin. Terima kasih Tuhan. Itu ajaran Kristen yang sejati. Itu makna kebangkitan Kristus. Karena itu kekuatan kasih yang Kristus punya buat kita. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah ragukan kematian dan kebangkitan Kristus. Nanti saya sambung dengan khotbah kenaikan. Ngapain sih Tuhan naik? Tapi satu hal yang harus kita pegang, bahwa firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Injil adalah fakta sejarah yang tidak bisa dilupakan, yang tidak bisa diragukan kebenarannya, karena ditulis sama orang yang hidup pada zaman itu. Dia melihat Yesus, bagaimana Yesus disalibkan sebagai bukti dia mengasihi kita, bagaimana Yesus menaruh mahkota bumi di kepalanya sehingga darah bercucuran supaya kutuk itu diangkat, dan dia bangkit untuk membuktikan kasihnya nyata. Sekalipun dia dikhianati, tapi dia bilang, aku mengasihi. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang musik. Ya, slide berikutnya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita meresponi firman Tuhan. Kita sempurnakan firman ini dengan doa kita dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami tahu kami manusia yang berdosa Tuhan. Kami penuh dengan pelanggaran. Kadang kami tidak setia, kami tidak taat. Kadang kami dalam pelakuan kami, dalam kehidupan kami sering menyakiti hati Tuhan. Bahkan kami sering menyalibkan Tuhan itu untuk kedua kalinya. Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau mengampuni dosa kami,
dosa semerah buah kirmisi akan putih seperti salju. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu, keadilanmu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan, bahwa kematianmu tidak akan sia-sia dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang beban-berat Tuhan angkat beban itu di dalam nama Yesus. Bahkan yang sedang bergumul dalam pekerjaan, dalam usaha Tuhan, Tuhan buka jalan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau membuka jalan tidak ada yang bisa menutupnya Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang studi Tuhan berkati studi. Jadikan anak-anakmu di kepala bukan ekor. Buat yang tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Yesus. Keluarga lepas keluarga Tuhan berkati. Terus Tuhan ikat erat keluarga dengan tali kasih Tuhan. Jamah Tuhan. Pemulihan terjadi bagi keluarga. Terima kasih Bapak. Bahkan di tempat ini Tuhan mau berdoa untuk Pak Sandi dan Bu Sandra Tuhan. Sebagai kepala tempat ini Bapak, berikan berkat terus hikmat bijaksana, perlindungan yang sempurna Tuhan di dalam nama Yesus. Agar keluarga ilahi ini Tuhan dapat terus bergandengan tangan, memuji memuliakan Tuhan di tempat ini. Oh, syadallah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba boleh berhenti berkata-kata, tapi hamba percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti berkata-kata dalam hidup kami. Terus bimbing kami Tuhan, terus tunjukkan jalan yang benar Tuhan. Bahkan peluk kami ketika kami mengalami keletihan, kedinginan Tuhan, karena kami percaya kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terima berkat firman Tuhan, kita sama-sama katakan